Saat ini kita akan mereview alat berat yang di belakang sini saya ini, yaitu ekskavator Caterpillar. Ini adalah ekskavator kelas medium dari Caterpillar dengan tipe 320D. Ya, ekskavator ini terdiri dari 3 bagian penting, yaitu upper case, kemudian upper attachment yang bagian atas, yaitu berupa yang kita lihat itu boom, arm, bucket, dan kabin. Yang selanjutnya yang paling penting yaitu bagian attachment atau bagian tengah, yaitu yang berupa diisi dengan mesin, kontrol hidrolik, posisi rotasi swing, dan yang lainnya. Yang pada bagian selanjutnya yaitu bagian bawah, yaitu bagian upper case, yaitu berupa atau mungkin kaki-kaki. Kita lihat lebih dekat. Yang pertama, yang paling penting dari ekskavator ini adalah bagian bucket. Bucket yang kita lihat saat ini masih standar ukurannya, yaitu dengan lebar 1,1, kemudian kedalamannya ini 80 cm, dan lebar dari belakang ke depan 1,4. Bucket ini apabila terisi penuh atau munjung, yaitu di angka kapasitasnya 1,1 kubik sampai 1,3 kubik. Apabila terisi sampai bibir bucket sampai sini, yaitu di angka 0,9 sampai 1 kubik. Nah, kemudian komponen attachment bagian atas yaitu arm. Ini adalah namanya arm, yang dilanjutkan dengan boom bagian atas yang dikontrol dengan sistem hidrolik. Ini adalah sistem hidrolik kanan dan kiri untuk menggerakkan bagian arm. Sementara bagian armnya sendiri digerakkan oleh sistem hidrolik 1 atau hidrolik arm untuk menggerakkan bagian bucket. Nah, yang kita saat ini merupakan link atau busing-busingnya yang menggerakkan sebagai kontrol menggerakkan bucket ini. Ini merupakan kabin. Kabin ialah tempat untuk operator mengoperasikan alat ini, sekaligus melindungi sebagai frame untuk melindungi operator dari ancaman-ancaman atau bahaya-bahaya yang bisa ditimbulkan dari pekerjaannya tersebut. Mari kita lihat ke dalam. Ini merupakan kabin, terdiri dari tuas-tuas, kemudian kontrol lock seperti ini. Ini untuk safety pekerjaan. Nah, kemudian joknya sendiri, kaca depan. Nah, di sini harusnya ada layar ya, cuman layarnya ini lagi dibawa pulang. Nah, di sini terdiri ada monitor yang memantau semua kondisi alat, termasuk sensor-sensor yang lainnya. Nah, kemudian ini adalah tuas. Tuas ini hanya berfungsi untuk memaju mundurkan bagian truknya saja, maju dan mundur. Perlu diingat, ekskavator tidak mempunyai rem, itu saja. Ini merupakan tuas. Ini merupakan tuas swing untuk ke kanan dan ke kiri. Kita tekan ke kanan, dia akan ke kanan. Kalau ke kiri, dia akan swing ke kiri. Nah, kemudian ini merupakan tuas untuk mengoperasikan bagian bucket, arm, dan boom untuk menutup buka bucket menggunakan tuas yang sebelah kanan ini. Ya, ini adalah kontrol safety apabila kita menyalakan ekskavator, tapi ininya ke dalam posisi off seperti ini, walaupun mesinnya kita nyalakan, tapi sistem operasinya akan mati. Dan apabila kita on kan, kita lock seperti ini, nah, kita baru bisa menggerakkan ekskavator ini. Oke. Itu tadi ekskavator pada bagian upper case ya, yang terdiri dari kabin, boom, sistem hidrolik, arm dan sistem hidroliknya, kemudian bucket. Kita sekarang memasuki ke ekskavator bagian tengah atau attachmentnya, yaitu yang terdiri dari, kita lihat ke bagian sini dulu ya. Bagian belakang ini adalah beban penyeimbang atau counterweight. Di sini ialah beban yang menyeimbangkan beban kerja yang ada di bagian depan. Yang merupakan faktor terpenting ini adalah besi solid terisi padat. Di bagian ini terdapat radiator-radiator sebagai sistem pendingin,
Dan kemudian ini ialah sistem listriknya ada di sini. Sistem listriknya berupa aki atau kelistrikannya ada di bagian kabin, di bagian panel di dalam ini. Lain kali kita buka. Mari kita sebelah sini. Kita naik ke atas. Sekarang kita ada di bagian atas ekskavator. Ekskavator ini ada beberapa bagian penting. Yang paling penting ialah ini. Ini adalah mesin ekskavator Caterpillar yang kita lihat saat ini menggunakan mesin dari Caterpillar sendiri. Mesin ini ditenagai oleh 6 piston yang dibantu dengan single turbocharger menghasilkan 157 tenaga kuda. Kemudian di sini adalah sistem hidrolik. Semuanya sistem hidrolik untuk penggerak ekskavator berada di sini. Sistem hidrolik ini yang mengatur pergerakan semua. Jadi yang kita harus ingat, ekskavator digerakkan oleh sistem hidrolik, yaitu menggunakan hidrolik oil SAE 10. Oke, ini adalah tangki oli hidrolik itu sendiri. Oli hidrolik tangki ini berkapasitas 220 liter. Nah, selanjutnya inilah tangki fuel diesel berisi maksimal 300 liter. Nah, sekarang kita ke bagian bawah. Ekskavator ini bagian bawahnya ini berupa rangka atau frame untuk mengatur bagian bawah. Yang di tengah sana ialah poros dari swing ekskavator itu sendiri. Di situ ialah poros, sehingga ekskavator ini dapat berputar 360 derajat. Kemudian yang kita perlu ketahui, ekskavator yang kita bahas kali ini menggunakan sistem truk atau sepatu truk yang mempunyai daya traksi kepada tanah lebih baik daripada ekskavator menggunakan wheel atau ban yang daya traksi di tanahnya kurang baik, namun di jalan seperti beton mungkin lebih baik daripada ekskavator ini. Sehingga ekskavator ini tidak mudah tergelincir di jalan licin atau di landasan tanah maupun pasir atau sirtu atau lumpur sekalipun. Oke, ini ialah panel truk. Di sini semuanya full metal. Kemudian di bagian dalam sini, ini kita lihat. Nah, ini ialah posisi, ini seharusnya di bagian depan ya, karena terbalik ekskavatornya posisinya. Ini final grip atau idlernya untuk mengatur tingkat kekencangan truk itu sendiri. Nah, yang di bawah ini ialah link rantai yang terhubung antara idler sama panel traksu ini. Nah, ini ialah frame-nya juga masih menyambung dengan yang di belakang. Kemudian kita lihat di sini ya, ini kotor sekali. Ini mengindikasikan alatnya kerja berat. Pada sistem kaki-kaki ekskavator terdapat top roller ya. Di ekskavator tipe ini ada 2 top rollernya atau roller untuk mengatur kinerja link ini yang bagian atas. Ada 2. Kalau yang bagian bawah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 7. Ada 7 bottom roller atau roller bagian bawah. Oke, kita sekarang ke sisi sebelah sini. Ini adalah namanya motor travel yang menggerakkan seluruhnya rangkaian kaki-kaki ini. Motor travel ini digerakkan oleh sistem hidrolik yang masih sama dengan hidrolik yang di atas. Kemudian motor travel ini mempunyai gear. Kalau di motor gear di sini namanya chevrolet. Ini yang menggerakkan, yang mengkoneksikan antara motor travel dan link atau rantai chain link ini yang kemudian menggerakkan atau mengikat pada bagian truknya itu sendiri. Setelah kita membahas komponen-komponen pada ekskavator, sekarang kita harus mengetahui produktivitas dan biayanya ekskavator. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Yang kita lihat saat ini ialah ekskavator kelas medium dari Caterpillar tipe 320D.
Eskavator ini setara dengan Komatsu PC200, baik itu strip 6, strip 7 ataupun yang terbaru strip 8. Eskavator memiliki area swing 360 derajat sehingga eskavator mampu melakukan perputaran pada porosnya sebanyak tidak terhingga. Yang kita saksikan saat ini ialah sedang melakukan pekerjaan cutting and filling pada penyiapan badan jalan di Kampung Kelasan, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong. Dan apabila eskavator dioperasikan oleh operator yang handal, eskavator akan sangat berguna pada pekerjaan-pekerjaan lain seperti penggalian irigasi atau drainase, perapian terasering, melakukan clearing atau brushing pada hutan, sehingga eskavator sangat berguna untuk penyiapan-penyiapan pekerjaan selanjutnya. Kapasitas bucket pada eskavator ini masih standar, yaitu apabila diisi sampai dengan bibir bucket, kubikasinya di angka 0,9, dan apabila diisi munjung itu sampai angka 1,25 atau 1,3 kubik per 1 kali gali. Eskavator Caterpillar ini memiliki konsumsi bahan bakar sedikit lebih tinggi daripada Komatsu, namun memiliki keunggulan berupa kapasitas bucket yang lebih besar dan circular time yang lebih pendek. Itu tadi kita sudah mereview komponen-komponen eskavator 320D yang tipe standar atau kelas medium. Ini setara dengan eskavator PC 200 datar 8. Nah, kita sudah membahas semua komponen-komponennya, kemudian produktivitasnya. Mungkin di kesempatan yang lain kita bisa membahas alat berat yang berikutnya. Terima kasih.